Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video Tiang atau saya kali ini memotivasi berolahraga. Berbicara motivasi, kalau kita perhatikan ada dua sisi yang menurut pandangan saya atau Tiang. Memotivasi atau bahasa motivasi, hal tersebut kalau kita bicarakan dengan sistem diskusi, apalagi dengan duduk santai, berbicara di antara kita, saling memberikan pendapat, saling mengargumentasikan motivasi tersebut, sepertinya sangat-sangat gampang dan mudah untuk dibicarakan. Namun di sisi lain, hal ini kalau kita praktekkan, apa yang telah kita diskusikan, sepertinya ada beberapa hambatan. Antara lain mungkin diri kita enggan, malas, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, pada video ini saya atau Tiang semuanya sering saya katakan, tujuan video-video yang saya unggah baik di sosial media, Facebook, YouTube, termasuk Instagram, hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semeton semua. Semoga ada manfaatnya. Memotivasi berolahraga, karena itu memerlukan fokus untuk bergerak, terkadang harus memikirkan tenaga dan hal-hal lainnya. Di video-video saya sebelumnya, motivasi yang memotivasi teman-teman kerabat atau semeton yang pernah menjadi atlet sebelumnya, namun karena kebanyakan berpikiran selalu berbicara usia, terkadang saya sudah tua, saya sudah tidak ada tujuan lagi untuk berolahraga pencaksilat atau berolahraga melakukan tendangan menggunakan media samsa dan hal-hal lainnya. Nah, kalau konsep masalah kita sudah tua dan tidak ada tujuan kembali merefresh atau mencoba melakukan gerakan-gerakan yang di saat-saat bujang menggandrungi, apa itu dengan menggunakan media samsa sebagai partnernya, ataupun dengan olahraga-olahraga yang lainnya. Nah, kalau hal tersebut kita tanamkan pada pikiran, yang yakin memang susah sekali untuk melakukan kebangkitan memotivasi diri dalam hal berolahraga. Nah, sekarang yang fokus ke video ini. Pada tayangan video ini tidak terfokus pada gambar atau apa yang terjadi pada gerak-gerakan videonya, namun fokusnya adalah mengenai motivasi. Yang kasih contoh, ketika kita atau orang tua ataupun mempunyai anak-anak, baik ada hubungan dengan kerabat seperti pamannya atau apalah namanya, ataupun tidak ada hubungannya, pernah di saat kita bujang atau sebelum usia sekarang ini menggeluti olahraga seperti pencaksilat, olahraga sepak bola, karate, tinju, bulu tangkis, pingpong, dan olahraga lainnya. Nah, pada video ini Tiang narasikan dengan olahraga pencaksilat. Hal seperti ini sudah lumrah kita lihat baik di tayangan sosial media Facebook, Instagram, YouTube, video, ataupun kita menyaksikan langsung ke tempat-tempat pertandingan seperti GOR dan di tempat-tempat lainnya. Di saat menyaksikan anak-anak selain anak kita ataupun keluarga kita bertanding, akan teringat atau merefresh perasaan kita serta memberikan komen. Jadi kalau dulu kita zaman atlet bla 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 dan lain sebagainya, jadi komentarnya semangat, seolah-olah usia tua kita tersebut atau penambahan usia di saat kita berbicara seperti itu, sepertinya kita tidak berpikiran dengan usia sudah lanjut.
Karena apa? Karena itu tanpa disadari, pikiran kita di-refresh untuk karena ada suatu benda, karena ada sesuatu aktivitas yang kita lihat, akhirnya tubuh, pikiran semuanya menjadi bangkit. Nah, untuk membangkitkan hal ini memang apa yang dia narasikan di awal, kalau kita bicarakan, kalau kita diskusikan sepertinya gampang, namun untuk dilakukan prakteknya sedikit mengalami kesulitan. Nah, sekarang dengan cara mengajak anak-anak bermain, seperti kita kasih media dia adalah samsak, termasuk juga teman kerabat semeton. Kita lihat ini dia Bagus Rake sedang memberikan suatu alat yang malahan ini digunakan sandaran kursi tempat duduk. Suruh anak-anak melakukan gerakan menendang sesuai dengan versinya dia. Artinya belum menggunakan pola-pola yang diketahui yang pernah dialami oleh seorang Ida Bagus Rake dan Ida Bagus Putu Sedana. Dibiarkan saja anak-anak bermain, artinya sekali-sekali dituntun dia diarahkan sekian menit untuk mengikuti instruksi arahan begini cara untuk melakukan suatu tendangan, posisi tangan di seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dengan cara memberikan instruksi ataupun arahan, teguran, semuanya itu konteksnya seperti kita mengajak bercanda. Artinya belum menggunakan pola-pola pelatihan secara serius yang hanya tujuannya untuk memupuk, memberikan suatu cara bermain pada anak-anak agar dia menjadi kebiasaan yang lama-kelamaan berharap jadi suatu kesenangan. Apalagi dengan dilakukan bersama-sama dengan temannya ataupun kerabat dan siapapun. Nah, sehingga dengan demikian pada akhirnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, baik dengan cara menendang, baik dengan teknik memukul yang durasinya ataupun tata caranya belum diarahkan secara teknis yang benar. Karena apa? Karena apa yang dia katakan di depan tadi hanya memberikan satu kesempatan anak-anak, mengajak ke anak-anak biar dia hobi berolahraga, karena berolahraga otomatis akan memberikan ruang gerak kepada organ-organ tubuhnya di baik otot di kaki, di tangan, serta yang lainnya, dengan harapan walaupun dengan sebentar-sebentar di kesempatan ada waktu pada akhirnya akan berkeringat. Nah, dengan akhirnya tubuh berkeringat, kita berharap anak-anak tetap menjadi stabil suhu tubuhnya, otomatis harapan kita adalah sehat-sehat bersama. Sekali-sekali kita bisa memberikan arahan kalau sekian menit telah memperhatikan anak-anak bergerak, berarti kita mampu ataupun berusaha terus mengamati gerak-gerik pada anak-anak tersebut, sehingga gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan instruksi, yang tidak sesuai dengan arahan ataupun apa yang kita jelaskan kepada anak-anak, terkadang juga sedikit meleset ataupun meleset sama sekali, kita anggap dia jalan saja. Tujuannya untuk anak-anak bisa bergerak dan mau lambat laun sambil memperhatikan, sambil melihat, kita pasti akan punya suatu kesimpulan bahwa anak tersebut dalamnya kemungkinan untuk ke depan dia akan senang, dan kita harapkan terus kita tuntun dengan teknik, dengan cara kita. Olahraga pencaksilat, saya yang melihatnya adalah suatu olahraga yang cukup unik pengertiannya. Pertama, bisa dilakukan hanya oleh perorangan individual atau kita melakukan gerakan sendiri. Kedua, bisa dilakukan dengan kita bergerak secara kolektif atau bersama-sama, yang tentunya banyak orang. Yang kedua, olahraga tersebut bisa dilakukan di tempat dengan atau tidak terlalu luas, seperti di halaman rumah, di tempat-tempat terbuka sedikit atau sekian meter pun kita bisa melakukan senam ataupun melakukan jurus-jurus. Dan juga situasi saat melakukan pelatihan tersebut tidak memandang harus pagi, siang,
sore ataupun kapanpun bisa, karena dia tidak memerlukan tempat yang khusus seperti sepak bola, seperti gym dengan alat-alat yang tertentu dan sebagainya. Karena itulah yang melihatnya uniknya. Dan paling penting kembali untuk melakukan gerakan 5 menit, 10 menit, 15 menit tanpa harus memotong waktu-waktu yang lainnya, apakah harus pergi ke tempat sana ataupun sini. Kalau ke lapangan sepak bola otomatis kita harus datang dengan sekian menit dan harus menggunakan media yang lain seperti bola, sepatu dan lain sebagainya, termasuk juga gerakannya bersama-sama atau kolektif. Nah, kalau pencaksilat tidak seperti hal demikian. Nah, itulah beberapa antara lain keunikan pencaksilat itu bisa dilakukan dari sekup adalah tempat, termasuk juga medianya. Medianya pun hanya kita menyediakan paling seperti box untuk tendangan anak-anak, juga gantungan benda yang kita sebut samsak. Kembali ke poin video. Jadi anak-anak kita bisa perhatikan seperti ini. Dia melakukan gerakan tendangan, terkadang kita melihatnya lucu ataupun apalah, kita bisa maklumi. Dan bagi teman-teman kerabat semeton yang senior ataupun yang juara yang sering melakukan pertandingan, di awal-awal melakukan suatu pelatihan, saya tuh yang kira sama. Jadi refresh pikiran kita, ingatan kita. Ternyata waktu kita kecil sebelum seusia sekarang melakukan gerakan ya bersama. Kadang kita lihat lucu anak-anak, dia harus menggerakkan tangan dan kakinya tidak simetris ya. Yang maunya nendang dengan kanan dia lakukan dengan kiri. Kita ada satu kebingungan. Namun kembali lagi dengan teknik kita mengkomunikasikan instruksi atau perintah dan keinginan yang kita sampaikan kepada anak dengan cara ya sedikit bercanda yang pengertiannya ada poinnya, itu akan lebih mengenai. Dan kita berharap mulai dengan anak-anak yang berkumpul 1, 2, 3 orang, informasi kali informasi dengan sosial media sekarang sudah sangat canggih. Komunikasi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya akan cepat sekali. Nah, lama-lama kita berharap pada akhirnya anak-anak bisa berkumpul dengan banyak orang mempunyai suatu hobi yang sama. Kalau kita berbicara dengan pencaksilat bakti negara yang warisan leluhur budaya orang tua kita, patut dan alangkah mulianya kita lestarikan, kita pertahankan, kita kembangkan secara terus-menerus. Nah, kalau konteksnya kita yang sudah usia-usia lanjut dengan cara apa yang dia narasikan tadi, bercanda, sekali-sekali kita melakukan gerakan santai yang akhirnya menjadikan suatu diskusi, gerakan baik itu dengan tangan dan kaki kita diskusikan bersama-sama dalam perspektif memandang suatu gerakan tangan dan kaki pada pencaksilat. Yang pikir kita mempunyai sama-sama talent yang kuncinya dalam mendiskusikan suatu gerakan ataupun yang lazim kita sebut gerakan itu adalah jurus. Kita harus mempunyai suatu cara atau sudut pandang yang sama. Setiap orang mempunyai talent masing-masing. Seperti saya, mungkin saya senang menggunakan gerakan dengan dengan kaki, dengan tangan, yang juga sama dengan semeton atau yang lainnya. Namun cara atau teknisnya mungkin sedikit berbeda. Nah, hal ini kita sama-sama harus pahami. Setiap orang mempunyai talent, kemampuan yang mungkin lebih dari diri kita, dan juga tidak menutup kekurangan. Ada kelebihan pasti ada kekurangan, itu kita yakini. Nah, sehingga apa yang dia narasikan ini di saat mendiskusikan gerakan-gerakan bahasanya jurus tersebut dengan siapapun, bahkan teman, dengan keluarga, tidak ada merasa bahasa istilah si A lebih hebat, si B lebih bodoh dan sebagainya. Nah, kalau kita berprinsip seperti tadi,
Semua kontak tersebut menurut hemat saya, yang kita berbicara di sini adalah karena pengalaman saja. Jadi kalau yang kalau orang lain mungkin melakukan satu gerakan dalam jangka 1 tahun tanpa banyak mengalami proses pengalaman dibandingkan dengan orang yang menekuni gerakan tersebut sampai 10 tahun dan juga mengalami proses banyak pengalaman, yang pikir yang melakukan gerakan selama 10 tahun dia akan bisa bercerita banyak dengan proses suka dukanya, dengan memandang atau mereview, mengingat kembali gerak-gerakan yang dulu sih, sehingga hal-hal yang positif tersebut bisa didiskusikan bersama-sama. Ini menjadi sangat menarik teknik atau cara pelatihan seperti apa yang Tiang narasikan tadi, dengan catatan satu sama lainnya tidak merasa lebih dan satu sama lainnya juga tidak merasa kurang. Kita sama-sama. Yang poin dalam konteks ini adalah bukan berbicara mendiskusikan jurus-jurus tersebut dalam untuk prestasi karena usia-usia kita sudah lanjut. Lain halnya dengan tuntunan instruksi yang kita berikan kepada anak-anak karena dia masih mempunyai peluang sangat panjang ke depannya. Hal pengalaman tersebutlah kita ceritakan, kita tuangkan dengan cara kita masing-masing kepada anak-anak tersebut. Inilah poin motivasi berolahraga yang Tiang maksud. Pertama, memotivasi diri kita. Yang kedua, memotivasi diri anak-anak. Dari usia sejak dini kita sudah mulai melakukan pembentukan karakter jati dirinya kepada anak-anak untuk mempertahankan warisan yang adiluhung orang tua kita atau leluhur kita. Ya, karena belajar Pancasila bukan semata-mata hanya untuk berkelahi, untuk melakukan tarung jalan sebagainya. Pada konsep Bakti Negara dengan 4 pedoman dasar pokoknya antara lain, 1 adalah olahraga, 2 bela diri, 3 seni, 4 mental spiritual. Jadi keempat pokok dasar ajaran Bakti Negara tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang dilandasi dengan Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Tatwamasi, dan pandangan-pandangan yang lain juga. Sering saya atau Tiang katakan pada video-video sebelumnya, Dewan Guru kita di tempat di pusat latihan pencaksilat Bakti Negara Batu Mekom Ubung Denpasar menuliskan dengan tulisan yang sangat besar pada tembok atau dinding di areal latihan. Antara lain tulisannya ada, "Dengan awak bisa depan anak ngadanan." Seperti tumbuh lulu, setiap hari akan tumbuh luhu gitu, atau sampah. Nah itu kalau kita maknai, kita jabari adalah sangat luas sekali. Yang teman-teman semeton semua, kata-kata yang pertama dengan awak bisa itu kita bisa artikan jangan merasa sombong, jangan merasa terkabur, jangan merasa paling hebat, dan di atas langit masih ada langit. Jadi ilmu itu berkembang terus, dinamis, dia bukan statis, tapi dia bergerak terus. Jurus-jurus pertandingan yang kita perhatikan kali ini dengan yang dialami oleh seniornya di sekian tahun yang lalu, itu mungkin ada perkembangan. Nah ini akan bergerak terus, termasuk juga cara-cara pelatihan, cara berolahraga dan apapun namanya itu dia akan tetap berkembang. Semoga dengan tayangan video yang cukup lumayan juga, antara 21 menit, dan hanya bertujuan memberikan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua untuk memotivasi diri. Kalau memang dibicarakan gampang, namun di saat kita harus mempraktekkan melawan kejenuhan, melawan malas kita bergerak, itu memang harus ada beberapa cara atau teknik-teknik tertentu. Apalagi kita memotivasi diri sendiri dulu untuk ingin bergerak atau agar bisa bergerak, baru selanjutnya memberikan contoh, memberikan instruksi kepada anak-anak. Semoga dengan cara-cara seperti ini kita jadi anak-anak akan bangkit kembali
karena sudah cukup lumayan beristirahat dalam melakukan aktivitas olahraga organisasinya. Mulai sekarang secara perlahan-lahan di antara dengan komunikasi di antara satu dengan yang lainnya, kita berharap nanti acara-acara seperti ini bisa dilakukan untuk kembali bangkit, untuk menyemarakkan, ya, terus mempertahankan mewarisi warisan adiluhung budaya leluhur atau orang tua kita. Marilah kita tetap semangat, karena dalam semboyan dalam tubuh atau tubuh yang sehat, semoga terdapat jiwa yang sehat. Sekian teman-teman kerabat semeton semua, kurang lebih minta maaf. Sampai berjumpa di video kembali. Terus 10 kali. Terus Diam di sini tangannya. Ya.